Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Jaga Pratama dengan NIM 21091160065. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai technopreneurship. Nah, untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Nah, lalu apa saja yang akan saya bahas di sini? Itu yang pertama, definisi atau pengertian technopreneurship. Yang kedua, tujuan mempelajari technopreneurship. Yang ketiga, contoh implementasi technopreneurship. Yang keempat, konsep bakar duit di dunia startup. Yang kelima, apa itu marketing mix. Yang keenam, tujuan marketing mix. Yang ketujuh, contoh implementasi marketing mix. Yang kedelapan, apa itu business plan. Yang kesembilan, 4 kerangka business plan. Yang ke-10, manfaat dari business plan. Dan yang terakhir, yang 11, pengalaman dan manfaat dari mempelajari technopreneurship selama 1 semester ini. Lalu kita next, jika ada yang tanya apa sih technopreneurship itu. Nah, technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi atau teknologi dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, konsep ini mengacu pada penerapan dan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan ide bisnis yang inovatif dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Nah, seorang teknopreneur itu biasanya memiliki visi yang kuat dalam menggabungkan teknologi dengan aspek bisnis. Nah, sehingga menciptakan solusi baru, meningkatkan efisiensi, atau menghasilkan produk dan layanan yang unik. Nah, berikut definisi dan pengertian technopreneurship. Lalu kita lanjut ke tujuan mempelajari technopreneurship. Nah, tujuan mempelajari technopreneurship yaitu antara lain yang pertama, memahami cara mengidentifikasi peluang bisnis dalam bidang teknologi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan bisnis. Nah, yang ketiga, memahami konsep dasar pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengelola sumber daya teknologi dan bisnis. Yang kelima, yang terakhir, mengerti cara membangun dan mengelola startup berbasis teknologi. Nah, lalu lanjut ke contoh implementasi technopreneurship dalam konteks sistem informasi. Nah, salah satu contoh implementasi technopreneurship dalam konteks sistem informasi adalah pengembangan aplikasi mobile untuk membantu manajemen bisnis. Nah, misalnya pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan sistem penjualan, persediaan, dan keuangan dalam satu platform. Nah, aplikasi tersebut dapat membantu perusahaan mengelola inventaris, melacak penjualan, menghasilkan laporan keuangan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, lanjut ke konsep bakar duit di dunia startup. Nah, apa sih bakar duit di dunia startup itu? Nah, bakar duit adalah istilah yang digunakan dalam dunia startup untuk menggambarkan kegiatan mempercepat pertumbuhan perusahaan dengan menghabiskan dana secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan mengalokasikan dana secara agresif untuk pemasaran, pengembangan produk, penggunaan teknologi, dan pertumbuhan skala, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan memenangkan persaingan di pasar yang kompetitif. Lanjut, apa itu marketing mix? Nah, jika ada yang nanya apa sih marketing mix itu? Nah, marketing mix ini merujuk pada kombinasi dari 4 elemen utama yang merupakan dasar dari strategi pemasaran perusahaan. Nah, elemen-elemen ini dikenal dengan istilah 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu produk atau produk yaitu merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Lalu yang kedua, price atau harga, yaitu menentukan harga yang sesuai untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, place atau tempat, yaitu menentukan cara dan lokasi distribusi produk kepada konsumen. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu promotion atau promosi. Nah, melakukan kegiatan pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar. Lalu lanjut ke tujuan dari marketing mix. Nah, tujuan dari penerapan marketing mix ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar perusahaan.
Yang ketiga, membangun citra merek yang kuat dan membedakan perusahaan dari pesaing. Yang keempat, menyesuaikan produk atau jasa dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang kepada mereka. Lalu lanjut ke contoh implementasi dari marketing mix. Yaitu berikut adalah contoh implementasi dari marketing mix dalam beberapa contoh industri. Nah, di sini contoh pertama yaitu perusahaan makanan cepat saji, yaitu produknya menawarkan berbagai macam hidangan cepat saji yang terjangkau seperti burger, kentang goreng, dan minuman ringan. Lalu yang kedua, untuk price atau harga, menetapkan harga yang bersaing dengan pesaing sejenis di pasar makanan cepat saji. Lalu yang ketiga, place atau tempat, itu membuka gerai di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, pusat kota, dan area perkotaan. Lalu promotion, yaitu promosi, yaitu menggunakan iklan televisi, media sosial, dan promosi diskon untuk menarik perhatian konsumen target. Lalu lanjut yang contoh yang kedua yaitu perusahaan teknologi. Ya, di sini yang pertama produk, yaitu mengembangkan dan memasarkan produk teknologi seperti smartphone, laptop, dan aksesoris terkait. Lalu yang kedua ada price atau harga, yaitu menentukan harga yang sesuai dengan fitur dan kualitas produk serta mempertimbangkan harga pesaing di pasar. Lalu yang ketiga ada place atau tempat, yaitu membangun toko online yang mudah diakses dan menawarkan produk di toko retail teknologi yang terkemuka. Lalu yang terakhir ada promotion, melakukan kampanye iklan melalui media online, menjalin kemitraan dengan selebriti, dan mengadakan acara peluncuran produk untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Lanjut, apa itu business plan? Nah, jika ada yang nanya apa sih business plan itu? Nah, business plan adalah dokumen yang mendeskripsikan tujuan bisnis, strategi, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, business plan mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan rencana operasional yang membantu perusahaan dalam mengatur langkah-langkahnya untuk mencapai keberhasilan. Lalu yang keempat, lanjutnya ada 4 kerangka business plan. Nah, apa sih 4 kerangka itu? Yang pertama ada keuangan. Nah, di keuangan ini bagian ini mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan arus kas perusahaan. Nah, juga termasuk penilaian investasi yang diperlukan dan sumber pendanaan yang direncanakan. Lalu yang kedua ada konsep bisnis. Nah, itu menjelaskan ide bisnis, visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Dan juga mencakup analisis pasar, profil target pasar, serta strategi produk dan layanan. Lalu yang ketiga operasional. Itu merinci bagaimana perusahaan akan beroperasi secara harian, termasuk struktur organisasi, tim manajemen, rantai pasok, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada marketing, yaitu menjelaskan rencana pemasaran dan strategi promosi untuk mencapai target pasar. Nah, termasuk juga analisis pesaing, segmentasi pasar, dan juga rencana distribusi. Lalu lanjut ke manfaat dari business plan. Apa sih manfaat dari business plan itu? Itu yang pertama, mengklarifikasi visi dan tujuan bisnis. Nah, business plan membantu dalam merumuskan visi, jangka panjang, dan tujuan yang spesifik untuk perusahaan. Lalu yang kedua, memperoleh pendanaan. Nah, business plan ini menjadi alat yang penting dalam meyakinkan investor, mitra bisnis, dan lembaga keuangan untuk menyediakan pendanaan yang diperlukan. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, business plan memberikan kerangka kerja yang terperinci dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional. Lalu pengelolaan risiko. Nah, business plan ini membantu mengidentifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis dan menyediakan strategi mitigasi yang tepat. Lalu ke pengorganisasian dan pengaturan prioritas. Nah, business plan membantu dalam mengatur prioritas, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, dan mengatur langkah-langkah untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Lalu yang terakhir yaitu mengkomunikasikan strategi kepada tim dan pemangku kepentingan. Nah, business plan ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif
untuk membagikan strategi, tujuan, dan arah bisnis kepada tim internal dan pemangku kepentingan eksternal. Lanjut, yang terakhir yaitu pengalaman dan manfaat dari mempelajari Technopreneurship selama 1 semester ini, yaitu sangat beragam. Berikut adalah beberapa hal yang dapat saya sebutkan. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam tentang kewirausahaan berbasis teknologi. Nah, di sini saya mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang bagaimana sih menggabungkan teknologi dan bisnis untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bernilai tambah. Lalu yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Nah, di sini mempelajari Technopreneurship memberi saya kesempatan untuk melatih dan mengasah kemampuan berpikir kreatif dan mengidentifikasi peluang bisnis dan menciptakan solusi baru. Oke, yang ketiga, pengetahuan tentang pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi. Nah, di sini saya belajar tentang tahapan dan strategi pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi, termasuk riset pasar. Lalu yang keempat, peningkatan keterampilan manajemen sumber daya teknologi dan bisnis. Nah, di sini saya mempelajari cara mengelola sumber daya teknologi secara efisien, termasuk pemilihan teknologi yang tepat, pengolahan proyek, dan pengaturan anggaran. Lalu yang kelima, pemahaman tentang lingkungan startup dan ekosistem kewirausahaan. Nah, di sini saya mendapatkan wawasan tentang bagaimana beroperasi di lingkungan startup, mengelola risiko, mencari pendanaan, dan membangun jaringan dengan pemangku kepentingan kewirausahaan. Lalu yang keenam, pemahaman tentang pentingnya inovasi dan adaptasi dalam bisnis. Nah, di sini saya juga mempelajari Technopreneurship, yaitu telah memberi saya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Nah, dan jadi secara keseluruhan, mempelajari Technopreneurship telah memberi saya dasar yang kuat dalam menggabungkan teknologi dan bisnis untuk menciptakan peluang dan memajukan dunia bisnis secara inovatif. Oke, berikut tadi penjelasan dari saya mengenai materi Technopreneurship untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Sekian, terima kasih telah menonton video saya mengenai presentasi menjelaskan video mengenai Technopreneurship ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.